sampai saat ini saya belum mendapatkan konsultasi apapun tentang project ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi boleh ya. Jadi silahkan kalian mau menghubungi saya kalau pas mungkin lewat, email dulu atau Telegram atau apa begitu ya, bisa juga dilakukan untuk tanya ya kalau mau menanyakan sesuatu. Jangan lupa untuk tugasnya kalau saya nggak tahu kalau Pak Maha sepertinya sudah berakhir ya. Jadi artinya tugasnya sudah dikumpulin kalau nggak salah. Tapi kalau saya masih tanggal 20 ya. Jadi saya, mempersilahkan Anda lebih panjang gitu, tapi itu berarti nilainya sudah final tidak bisa kita kan nggak ketemu lagi gitu ya. Jadi artinya tidak akan, apa namanya, tidak akan sempat didiskusikan. Jadi harus benar-benar dikerjakan yang baik gitu. Kalau enggak nanti nilainya pokoknya saya sudah sesuai dengan video itu gitu ya. Jadi diperhatikan benar ya. Jadi kalau mau bingung tanya gitu ya. Oke, saya sharing ini sudah kelihatan? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ini pertanyaan. Hari ini materinya tentang virtual machine. Beda dengan virtual memory ya, beda loh ya. Virtual machine dan virtual memory itu berbeda. Walaupun mungkin singkatannya VM gitu ya, sama-sama VM gitu. Bedanya di mana? Kalau virtual memory berarti memorinya yang dibuat virtual, yang dibuat bohongan begitu ya, virtual. Dan itu berarti berhubungan dengan RAM ya, berhubungan dengan RAM, tapi virtual memory itu bentuknya adalah hard disk yang pura-pura jadi memori begitu ya, dianggap memori untuk menambah ukuran RAM Anda, dijadikan satu. Sedangkan virtual machine ini berarti mesin loh, bukan memori gitu. Artinya yang dibuat virtual itu adalah mesin. Pertanyaannya mesin apa gitu kan? Nah, biasanya mesin ini macam-macam, ada dua kalau nanti di slide-nya, yaitu mesin yang disebut dengan OS, sistem operasi, itu disebut dengan mesin, dan aplikasi. Jadi ada dua macam. Virtual machine itu ada dua macam, yaitu virtual machine dalam bentuk OS atau sistem operasi, dan virtual machine yang dalam bentuk aplikasi. Jadi ada dua macam. Nah, kebanyakan kalau orang OS, orang sistem operasi, itu biasanya konotasinya VM itu ya berhubungan dengan virtual machine yang OS, bukan yang aplikasi begitu. Paham ya? Jadi virtual machine adalah mesin itu dalam arti OS-nya, berarti kayak satu komputer baru begitu ya. Satu komputer baru yang dijalankan oleh sistem operasi divirtualkan. Artinya virtual apa? Berarti bohongan ya, artinya tidak nyata gitu. Nah, berarti tidak nyata itu artinya Anda tidak perlu membeli satu komputer baru secara utuh gitu. Anda pengen punya dua komputer, bisa. Caranya adalah satunya virtual. Begitu maksudnya. Oke, jadi komputer aslinya satu, terus komputer yang satu lagi itu berbentuk virtual. Oke, nah padahal mesin atau dalam arti OS itu harus lengkap. Jadi dia harus punya CPU, harus punya keyboard, mouse dan sebagainya semua ya, RAM, VGA dan sebagainya semuanya itu harus lengkap. Sehingga disebut dengan virtual machine berarti satu mesin yang Anda simulasikan, yang Anda palsukan itu, yang Anda virtualkan itu juga harus lengkap. Gitu. Jadi persis seperti OS biasa sebenarnya, yang diinstal di atas komputer gitu. Sama persis, cuma ini bentuknya virtual. Nah, secanggih apa? Wah, sangat canggih gitu ya. Karena Anda bisa tahu sistem operasi sendiri sudah sangat sulit ya dibuatnya ya. Begitu kompleks begitu ya. Nah, ini divirtualkan. Kompleksitas itu divirtualkan. Jadi bisa dibilang memvirtualkan OS ini jauh lebih sulit begitu. Wong OS sendiri adalah sulit ditambah dengan memvirtualkan OS. Dan itu sudah terjadi ya, artinya sudah dari dulu ada sampai dengan sekarang. Kalau Anda pernah dengar, biasanya Anda install apa? VMware atau VirtualBox, Oracle VirtualBox misalnya. Anda pengen mencicipi Mac OS, silahkan Anda bisa nginstall VirtualBox atau VMware, terus kemudian Anda jalankan Mac OS-nya di atas VirtualBox itu. Maka komputer Anda bisa memiliki satu Mac OS baru begitu ya.
Nah, masalahnya pertanyaannya kuat nggak? Nah, itu pertanyaannya. Kuat nggak untuk jalanin? Komputer kita ini kuat nggak untuk jalanin macOS baru? Anda bisa bayangkan macOS itu ya satu komputer baru dengan spesifikasinya yang tinggi begitu kan. Jadi kayak Anda beli komputer, Anda mau beli komputer yang murahan atau mau beli komputer yang mahal, bagus, itu terserah uangnya gitu kan ya, terserah kemampuan uangnya. Nah, jadi dalam memvirtualkan ini juga sama. Kita mau memvirtualkan yang bagus atau yang tidak gitu. Kalau Anda mau memvirtualkan yang bagus, berarti Anda harus setting semuanya bagus. Misalnya core mau Anda pengen pengen dapat berapa? Core i7, ya udah Anda buat Core i7. Pertanyaannya, kalau komputer yang aslinya, mesin aslinya itu nggak sampai Core i7 bisa nggak? Ya bisa, tapi bohong. Jadi maksud saya adalah bukan bukan ini bukan seperti orang apa zaman now yang bilang oh tapi bohong, bukan. Ini tapi bohong itu artinya benar-benar bohong. Artinya Anda komputer Anda itu misalnya Core i3 gitu ya. Terus kemudian pengen membuat mesin Core i7, bisa nggak? Bisa secara virtual, tapi bohong dalam arti kemampuannya itu nggak akan bisa gitu, ya. Kemampuannya nggak akan bisa mencapai Core i7 itu gitu. Karena memang komputer Anda cuma Core i3 gitu ya. Jadi, eee, seberapa kemampuan virtual mesinnya, itu bisa disimulasikan, bisa diemulasikan, bisa dibuat gitu ya, tapi sebenarnya tidak ada gunanya kalau komputer aslinya tidak seperti itu. Oke, itu mungkin pengantarnya ya, virtual mesin. Nah, pertanyaannya, virtual mesin dikatakan aman dari virus. Apakah berarti tidak bisa terkena virus atau bagaimana? Ya, bisa dibilang virtual mesin itu kan sebenarnya adalah eh, OS di dalam OS gitu ya. Satu OS baru atau satu komputer baru di dalam komputer tertentu. Jadi Anda sudah punya laptop, sudah punya desktop, terus di atasnya diinstal lagi OS virtual. Karena itu OS virtual berarti seperti komputer baru yang tadi saya sebut, sebagai komputer baru. Apakah berarti tidak bisa kena virus? Jelas bisa. Kenapa disebut aman? Ya bisa dibilang aman itu karena kita, komputer asli kita dengan komputer virtual mesin itu terpisah. Dua komputer yang berbeda bisa dibilang begitu ya. Benar-benar beda. Walaupun letaknya di tempat yang sama, tapi sebenarnya itu dua komputer yang berbeda. IP address-nya berbeda. Kalau Anda mau connect nggak bisa loh. Anda mau connect dari komputer kita ke mesin kita yang baru virtual mesin itu secara default tidak bisa. Namun memang software-software seperti VirtualBox, VMware dan sebagainya memang sudah menyediakan caranya gitu. Tapi secara default itu tidak bisa karena mereka itu dua komputer yang berbeda. Salah satu solusinya adalah dengan WiFi, dengan jaringan gitu ya, koneksinya menggunakan jaringan atau menggunakan software khusus. Di VMware ada gitu ya, Fusion kalau nggak salah. Jadi dia bisa kayak integrate antara uh, virtual machine dengan OS kita gitu. Jadi misalnya Anda mau drag and drop gitu ya, dari virtual machine-nya ada file, terus tinggal di drag and drop gitu, di drag and drop ke komputer yang kita punya gitu, komputer asli kita. Itu bisa gitu, karena kerennya ya. Jadi artinya sebenarnya default-nya tidak bisa. Jadi secara secara teori begitu tidak bisa karena itu dua komputer yang berbeda. Tapi karena software-nya memang menyediakan fasilitas itu ya, jadi bisa gitu. Tapi secara default tidak bisa. Nah, karena itu dianggap dua komputer yang berbeda. Ketika itu dua komputer yang berbeda, maka yang satu kena virus, terus yang satu kena nggak? Yang belum tentu, gitu ya. Jadi bisa kena virus bisa, tapi ketika kena salah satu, terutama yang kena itu adalah virtualnya, kan aman karena virtual, bohong gitu ya. Artinya Anda bisa hapus dengan mudah, tinggal di delete begitu ya. Ya sudah selesai, hilang. Nah, pertanyaannya bisa nyebar nggak ke komputer utama? Bisa, kalau Anda connect. Gitu. Jadi kalau Anda melakukan koneksi, bisa. Misalnya ada program exe yang kena virus dari virtual machine, di-drag, di-drag and drop ke komputer kita, komputer asli kita. Terus dijalankan di situ, ya berarti kena, ya kan? Pasti kena. Kenapa? Karena virusnya masuk ke komputer kita, gitu. Gitu ya. Jadi bisa kena. Tapi kalau secara terlokalisasi artinya dia di lokal kan. Lokal itu artinya lokalnya virtual machine. Kalau mau dihapus bisa, hapus aja silahkan. Ngapusnya tinggal delete. Jadi virtual machine itu bentuknya file ya, folder yang isinya file. Filenya itu bisa satu buah ukurannya besar banget, ada yang
incremental. Incremental itu artinya filenya banyak gitu ya, dalam satu folder itu. Ya, jadi filenya banyak tapi itu tergantung dari istilahnya kayak incremental tuh berarti kalau Anda nginstal ini gitu ya, nanti terus muncul file baru begitu ya. Jadi kayak tambahan sesuai dengan tambahan-tambahannya gitu, sesuai dengan update-nya sistem sistem operasi virtual Anda. Tapi kalau mau jadi satu file juga ada, jadi ukurannya langsung besar, misalnya 20 giga begitu ya. Itu sesuai dengan hard disk-nya. Anda nanti harus menciptakan hard disk juga di dalam virtual machine. Jadi hard disk-nya mau berapa? Oke ya, itu nomor satu. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong ya, langsung di-cut ya. Saya langsung di-cut saja. Terus nomor dua, jika terjadi kesalahan atau error pada proses virtual machine, apakah perlu dilakukan perbaikan dari luar atau VM tersebut dapat memperbaiki dirinya sendiri? Nah, ini pertanyaan sebenarnya ini agak sulit ya, artinya membingungkan. Errornya itu terjadi pada saat apa? Terjadi pada saat install VM. Kalau Anda install misalnya virtual box-nya diinstal, ya harus diulangi begitu ya. Virtual box-nya harus diulangi sampai jadi. Tapi kalau misalnya sudah jadi virtual machine-nya, sudah terinstall OS yang baru, terus kemudian error OS-nya gitu ya. Ya berarti diperbaikinya ya seperti Anda memperbaiki komputer Anda, troubleshooting. Jadi misalnya, aduh ini kok nggak bisa booting, ya harus diperbaiki sampai bisa booting. Loh, apakah mungkin? Ya mungkin wong error, ya itu bisa terjadi. Jadi itu sama kayak komputer biasa, persis nggak ada bedanya. Cuma bedanya kalau dari sudut pandang kita, dari sudut pandang OS asli, itu sebenarnya sebuah file. Jadi kalau mau di delete itu dengan mudahnya del gitu. Ya, jadi dengan mudahnya di-delete gitu. Tapi dari sisi OS virtualnya itu sama persis dengan OS kita, nggak ada bedanya. Jadi kayak kita punya 2 komputer. Jadi kalau rusak komputer yang virtual gimana? Ya diperbaiki. Caranya ya diperbaiki secara manual. Anda harus seperti troubleshooting biasa. Aduh, kalau error ini gimana? Harus diformat kah atau apa ya? Itu pakai cara yang sama persis seperti yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya, wah ini sudah nggak bisa diperbaiki ya, udahlah hapus saja. Ya sudah delete aja. Gitu. Anda tinggal delete. Delete-nya dari virtual box-nya ya, dari virtual VMware-nya gitu. Anda delete, hilang, sudah. Satu OS besar itu tuh hilang semuanya. Kayak diformat gitu, kayak diformat. Tapi kalau pakai OS asli, OS beneran kan susah ya. Aduh ini install ulang. Nah, install ulang kan sulit banget. Artinya effort-nya besar dibandingkan dengan Anda pakai virtual machine yang cuma delete gitu atau ya udah install ulang aja ditimpa begitu. Ya sudah install ulang. Lebih mudah pokoknya dari sisi apa eh, manajemennya ya. Tapi kalau dari sisi OS-nya sama persis. Oke, jadi sama. Kalau ini jawabannya adalah ya di troubleshooting. Tidak bisa diperbaiki sendiri, nggak bisa ya. Memperbaiki diri sendiri nggak akan bisa. Terus, apa saja manfaat dan keterbatasan dari virtual machine? Nah, ini sudah ada di slide ya. Nanti mungkin dibahas, tapi saya sedikit menjelaskan. Dilihat dari kemampuan virtual machine, kira-kira manfaatnya apa? Pertama misalnya, Anda pengen punya 2 komputer, sulit ya, mahal, ya kan? Mahal, sulit, harus install 2, maintenance 2 lebih sulit, maka Anda bisa dengan mudah dengan menggunakan virtual machine. Jadi bisa dibilang untuk coba-coba ya, untuk coba-coba OS. Anda takut nginstal Linux, Anda silakan gunakan virtual machine. Anda takut nginstal Mac atau nggak bisa nginstal Mac, Anda bisa menggunakan virtual machine. Anda bahkan mau bisa menjalankan Android ya kan, Anda mesti tahu kan virtual box atau apa yang buat emulasi Android gitu ya. Bahkan Anda pakai Android Studio itu juga sudah ada emulatornya kan, emulator Android. Jadi itu sama persis. Anda kan jalanin program Android itu kan di emulator Android. Emulator Android itu ya kayak Android ya persis seperti handphone kita. Tapi emulator. Jadi hanya virtual begitu. Itu sudah tersedia di Android Studio-nya. Sudah ada. Jadi run itu sama persis kayak kita jalanin di Android kita gitu. Jadi buat nyoba-nyoba itu manfaatnya ya, buat nyoba-nyoba itu gampang. Yang kedua ya secure, aman. Aman dalam arti karena 2 komputer itu terpisah gitu ya. Anda bisa coba-coba bahkan menghancurkan komputer yang Anda install tadi. Misalnya contoh ya, biasanya virtual machine ini biasa dipakai ketika Anda training hacking. Kalau Anda sedang training hacking,
hacker begitu ya. Misalnya kayak CEH, Certified Ethical Hacker, itu cara pelajarannya, cara belajarnya itu adalah Anda nginstall atau Anda melakukan serangan dan sebagainya gitu ya, bahkan untuk melindungi begitu, itu melalui virtual machine. Jadi Anda menghancurkan komputer orang begitu ya, seolah-olah komputer kan, komputer target itu adalah virtual machine. Ayo serang begitu ya, gimana caranya membobol itu gitu, istilahnya begitu. Atau bahkan melindungi komputer itu. Semuanya, semua teknik-tekniknya segala macam cara format misalnya, aduh, ayo berhasil diformat. Ya format silahkan, kan hilang tuh hancur kan. Wong namanya udah diformat berarti kan sudah rusak kan. Nah, kalau sudah rusak gimana? Ya tinggal jalanin lagi virtual machine yang kedua. Gitu. Jadi sudah disediakan virtual machine-nya tinggal diulangi gitu. Mudah sekali. Itu manfaatnya. Buat penelitian, pelatihan, coba-coba itu akan menjadi manfaat yang besar dan murah ya. Dalam arti Anda tidak perlu membeli komputer baru, terus kemudian listriknya juga tetap satu ya, listriknya kan cuma komputer kita ya. Terus bisa mendukung green green environment begitu ya. Jadi dunia akan menjadi lebih baik begitu kan karena tidak menggunakan sumber daya yang berlebihan. Jadi kalau Anda beli 5 komputer berarti kan nyolok listrik 5 gitu kan ya. Nah, kalau ini cuma satu gitu. Tapi ya berarti komputer kita harus kuat gitu untuk menjalankan 5 virtual machine. Nah itu ya. Jadi terus keterbatasannya apa? Keterbatasannya ya juga banyak karena itu virtual, karena cuman virtual, berarti itu ya juga akan menjadi bermasalah. Masalahnya adalah tidak akan secepat komputer asli. Kemampuannya pasti tidak akan sama dengan natif. Natif itu artinya benar-benar kayak Android misalnya. Android Studio itu kalau Anda jalanin emulatornya lambat sekali. Berat bisa dibilang. Kenapa? Ya karena itu virtual. Tapi kalau Anda jalanin pakai handphone, kan cepet-cepet aja ya. Nah, artinya beda gitu loh, rasanya berbeda. Tapi daripada Anda beli handphone begitu kan, baru mahal, maka kalau mau nyicipi, Anda bisa pakai virtual machine. Jadi bisa dibilang keterbatasannya banyak, kompatibilitasnya juga. Misalnya Anda jalanin virtual machine, terus kemudian mau jalanin lagu misalnya atau mau ada driver tertentu ya, misalnya ada driver tertentu buat main game atau apa, belum tentu kompatibel. Gitu ya, belum tentu kompatibel. Jadi ya ada yang nggak bisa gitu ya, artinya ada yang nggak bisa. Suara kadang nggak keluar dan sebagainya. Pokoknya intinya tidak semulus yang ada di aslinya. Itu keterbatasan-keterbatasannya. Yang jelas lebih lambat iya, lebih lemot iya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana penerapan variasi para virtualisasi. Nah, ini kalau penerapannya yang jelas itu ada di VMware atau VirtualBox. Para virtualisasi ini sebenarnya merupakan virtualisasi yang levelnya di kernel ya. Nanti akan ada di slide ya. Jadi penerapannya ini ada di kernel gitu ya, di kernel OS-nya dan dilakukan modifikasi terhadap guest OS-nya. Nah ini kalau kita sebagai user biasa biasanya tidak ada ya seperti ini, maksudnya kita untuk level user biasa bukan server begitu, itu biasanya tidak akan mendapatkan aplikasi kayak gini ya, para virtualisasi. Biasanya Anda itu end user kan, end user itu biasanya ya cuman virtual box atau VMware saja. Nah, nanti ada perbedaan antara full virtualization dan para virtualization. Silakan Anda baca di link itu. Jadi ini tidak terlalu penting sebenarnya, tapi nanti ada di slide. Terus kemudian berapa banyak RAM yang harus saya alokasikan? Nah, ini pertanyaan yang menarik, tapi jawabannya juga membingungkan ya. Kalau ditanya seperti itu, kayak Anda ditanya mau beli komputer, apa ya? Mungkin itu Anda alami ketika Anda pertama kali masuk ke universitas gitu ya. Saya orang IT, saya harus beli komputer pasti gitu. Nggak mungkin enggak. Jadi Anda sudah langsung minta sama orang tua Anda untuk membeli komputer buat masuk TI. Terus pertanyaannya orang tuanya kan mau berapa duit gitu kan? Berapa uangnya? Terus Anda jawab semahal mungkin gitu kan? Atau ya pokoknya yang bagus. Nah, pertanyaannya apa yang bagus gitu? Berapa yang bagus gitu? Harganya berapa? Ya nggak bisa dijawab kan? Sekarang Anda pasti tahu kan? Kalau Anda sekarang ditanya pasti Anda sekarang tahu. Jadi jawabannya ya tergantung budget ya menurut saya ya. Kalau ini kalau mau semaksimal mungkin ya silakan 25 juta juga boleh.
Ya kan, 30 juta mau beli laptop juga ada mungkin, ya kan. Tapi kan lah ya apakah butuh seperti itu, segitu gitu ya. Nah ya untuk standarnya ya mungkin Anda lihat yang Core i3, Core i5 mungkin harganya sekitar 7 sampai 9 begitu ya, atau 10 begitu ya, atau mungkin maksimal 15. Nah, ya udah segitu udah cukup menurut saya. Apakah yang 4 jutaan, 5 jutaan bisa? Bisa, ya kan, cuma tambah lemot gitu aja, tapi bisa jalan? Bisa. Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya saya juga bingung, berapa banyak RAM yang harus saya alokasikan? Anda mau jalanin apa? Virtual mesin-nya itu Anda mau jalanin apa? Misal contoh, Anda mau menjalankan Windows 95. Saya pakai Windows 10, terus di atasnya pengen tak install Windows 95. Bisa nggak? Bisa. Terus butuh berapa RAM-nya? Kecil sekali. Karena Windows 95 itu zaman dulu RAM yang ada itu paling cuma 128 mega, ya, 64 mega. Itu sudah cukup, sudah sangat bagus. Paling besar 512 mega. Berarti saya cukup mengalokasikan 512 mega saja untuk install Windows 95. Tapi kalau Anda mau jalanin Mac yang terbaru, Anda bisa lihat spesifikasi Mac yang terbaru di komputernya seberapa. Mac yang terbaru pasti berat begitu ya. Terus Anda lihat di spesifikasi di MacBook misalnya, cari butuh RAM berapa. Nah, Anda harus alokasikan segitu. Loh nggak cukup Pak, ya berarti nggak bisa jawabannya. Jadi misalnya Anda RAM-nya berapa sekarang, RAM komputer kita. Misalnya RAM-nya 8 atau 16. Terus Anda pengen install MacBook gitu ya, MacBook atau macOS yang terbaru, yang paling bagus dengan kecepatan yang hampir sama, maksudnya yang lancar gitu ya, yang lancar. Bagaimana caranya? Pasti akan lebih sulit karena apa? RAM Anda terbatas, sedangkan Mac OS yang baru itu juga butuh memori yang sebesar itu. Berarti apa? Bisa dibilang kurang gitu ya. Nah, jadi jawabannya ya seberapa butuh ya yang Anda lakukan. Jadi seberapa butuh. Misalnya sekarang sudah cukup gitu ya, oke gitu. Tapi kan Anda mau jalanin 2 misalnya, virtual mesinnya mau saya buat 2 atau 3, ya jelas kurang lagi gitu ya. Jadi misalnya saya mau jalanin Ubuntu, terus kemudian saya mau menjalankan macOS tadi, terus kemudian saya jalanin Windows 95, ada 3 virtual mesin yang mau saya jalankan bersamaan, ya berarti RAM yang dibutuhkan harus lebih besar lagi. 32 mungkin yang harus Anda punya gitu ya. Ya sekarang Anda merasakan sendiri, komputer yang sendirian saja, komputer yang tidak ada VM-nya saja, kalau mau lancar itu biasanya 8 giga ke atas. Windows 10 ya. Nah, kalau Anda pengen jalanin Windows 10 juga di virtual mesin, ya lakukan hal yang sama. Spesifikasi komputer Anda yang merasa enak itu seberapa? Sekarang misalnya, oh yang enak itu RAM 8 giga. Ya udah, berarti Anda alokasikan 8. Loh bayangin aja. Loh komputer saya aja 8, ya berarti nggak cukup. Kalau komputer saya sekarang 8, terus Anda pengen install lagi virtual mesin yang butuh 8, ya berarti RAM komputer Anda harus butuh 16. Begitu ya, bisa dibayangkan ya. Jadi ini jawabannya sangat tergantung mau dialokasikan berapa. Terus apa yang terjadi jika mengalokasikan terlalu banyak RAM? Ya, ini bahkan pertanyaan ini juga aneh. Terlalu banyak RAM itu tidak akan mungkin karena apa? Karena kita juga berbagi dengan OS aslinya, ya kan? Anda punya RAM berapa sekarang? 8 giga. Anda mau komputer kita ini sekarang kondisinya RAM 8 giga. Terus Anda nginstal virtual machine, mau berbagi gitu kan, mau berbagi. Saya pengen komputer virtual mesinnya saya kasih 4 gitu ya, 4 giga. Ya udah berarti RAM komputer aslinya kita itu jadi 4. 4 sekarang jadinya. Ya kan lambat kan? Jadi kayak gitu. Jadi tidak akan mungkin Anda mengalokasikan terlalu banyak RAM. Ya bisa dibilang. Karena apa? Pasti nggak bisa, nggak kuat. Gitu. Anda tidak akan pernah bisa membayangin, saya akan menjalankan yang lancar gitu ya. Kalau mau lancar berarti persis seperti pengaturan komputer kita sekarang. Seperti apa itu? Itu baru lancar gitu ya. Nah, kalau dibagi 2 dengan virtual machine, ya pasti akan separuh-separuh gitu. Dan kekuatannya juga separuh-separuh. Komputer kita yang asli jadi lemot juga, komputer virtual machine-nya juga jadi lemot gitu karena separuh-separuh gitu. Bisa dibilang seperti itu ya. Mana yang lebih menguntungkan dalam pemakaian antara dual boot atau virtual machine?
Kalau saya mengatakan dua-duanya ada kelebihan kekurangan. Pada dual boot, kalau dual boot itu kan berarti Anda memilih salah satu ketika booting. Anda punya 2 OS, misalnya satunya Ubuntu, satunya Windows 10. Ketika dual boot berarti Anda tuh milih salah satu, tidak bisa dua-duanya jalan. Karena Anda milih salah satu berarti satu-satunya yang dipilih itu akan menjadi native. Native berarti memakan semua resource sendirian, benar-benar native, dipakai semua oleh dia. Jadi lancar jaya, enak banget gitu ya. Tapi installnya sulit, ya kan? Butuh pengetahuan, teknik khusus dan sebagainya. Gimana caranya bisa dual boot misalnya? Gimana caranya nginstalnya supaya nggak di partisi yang salah, begitu kan misalnya ya? Dan lain-lain. Jangan sampai ke format misalnya. Itu dual boot. Jadi kelebihannya ya lancar jaya, natif, gitu kan? Tapi kelemahannya susah installnya dan susah ngapusnya, susah uninstallnya. Jadi kalau Anda mau memformat OS yang kedua, biasanya boot recordnya itu masih ada. Jadi nanti waktu pas nyala, bootingnya masih muncul, misalnya gitu ya. Wah ini bootloadernya masih. Padahal sebenarnya satunya udah nggak ada. Itu contoh saja ya, tersisa ya istilahnya. Terus kalau yang virtual machine kelebihannya apa? Ya tadi sudah disebutkan, mudah dan sebagainya, aman. Tapi kekurangannya lemot. Tidak akan pernah sebaik natif. Karena natif itu dimakan sendiri semuanya. Dipakai sendiri 100%. Sedangkan kalau virtual machine berarti berbagi dengan OS aslinya. Gitu ya. Jadi ya tidak bisa disebut. Kalau saya lebih suka dual boot, jelas. Tapi lebih butuh kemampuan untuk installnya gitu ya. Katanya Mac nggak bisa diinstal di PC waktu itu ya. Sekarang sudah bisa, ya kan? Walaupun namanya Hackintosh gitu kan. Karena harusnya Mac itu dibeli bersama hardware-nya gitu. Anda membeli laptop Mac itu kan sudah beli semua-muanya, OS-nya sekaligus juga hardware-nya dan itu pasti kompatibel. Walaupun OS Mac itu gratis ya. OS Mac itu bisa di-download secara gratis gitu. Tapi ketika diinstal di komputer PC itu butuh penyesuaian yang banyak sekali. Kalau Anda pengen install Hackintosh berarti Anda harus menyesuaikan spek komputer kita ini dengan spek komputer yang ada di Mac. MacBook itu kayak apa? Anda cari komputer yang mirip MacBook. Semua, misalnya VGA-nya, gitu. Terus RAM-nya, dan sebagainya. Suara sound card-nya. Terus kemudian wireless-nya. Kenapa kalau nggak kayak gitu? Kalau nggak kayak gitu berarti tidak kedetek. Misalnya wireless-nya ya, wireless-nya ternyata nggak kedetek, ya berarti Anda nggak bisa WiFi. Harus di-patch macam-macam gitu. Sulit ya. Artinya butuh kemampuan lagi. Nah, supaya bisa kedetek ya berarti Anda harus samakan persis dengan yang ada di MacBook. Pasti harganya mahal. Dan tidak ada spesifikasi yang sama persis. Gitu kan biasanya ya. Nah, itu contoh. Tapi kalau pakai virtual machine, nggak perlu. Karena virtual machine itu cuma semuanya diatur virtual. Jadi bisa disesuaikan. Tapi ketika jalanin, berat. Begitu ya. Udah habis ini pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini 14 orang. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya belum ada, Pak. Ya. Yang lain? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nah, itu sebagai pengantar untuk yang materi hari ini terakhir ya. Jadi materi terakhir kita ya. Oke, terus nanti jangan lupa untuk ujiannya berarti sampai dengan pertemuan hari ini. Saya akan sharing lagi untuk materi slide. Presensi jangan lupa. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Ini virtual machine. Jadi ide dasarnya adalah mengabstraksikan komputer di level virtual. Oke. Jadi menggunakan layer approach. Jadi menggunakan layer-layer gitu ya. Ada lapisan-lapisannya. Jadi berusaha mengabstraksikan, memvirtualkan hardware dan isinya dan segala isinya termasuk OS-nya itu ke dalam suatu virtual
Ya, menjadi environment yang berbeda, lingkungan virtual yang berbeda. Nah, biasanya isinya apa? Ada host, ada virtual machine manager atau hypervisor, dan guest. Host itu adalah berarti OS asli kita. Ya, OS asli kita dan hardware-nya. Jadi komputer asli dan hardware-nya itu namanya host. Lalu virtual machine manager atau hypervisor itu adalah merupakan suatu software, biasanya berbentuk software begitu ya, yang menyediakan layanan virtual itu. Contohnya VMware atau VirtualBox, itu namanya VMM atau hypervisor. Lalu guest itu adalah lingkungan baru, ya, lingkungan baru yang divirtualkan, yaitu suatu OS dan hardware, pura-puranya hardware-nya begitu ya, yang baru, yang berbeda dengan OS aslinya. Dan itu bisa banyak. Satu host bisa memiliki banyak guest. Ya, satu host bisa memiliki banyak guest. Single physical machine can run multiple operating system. Oke, jadi satu host bisa jalanin banyak guest. Dan setiap guest itu memiliki virtual mesinnya sendiri-sendiri. Artinya memiliki lingkungannya sendiri-sendiri. Lingkungan itu artinya adalah settingan kita. Contoh, OS guest yang pertama mau saya setting RAM-nya 1 GB aja. OS guest yang kedua mau saya setting RAM-nya 3 GB atau 4 GB. OS guest yang ketiga mau saya setting RAM-nya lebih besar, terus ada VGA-nya, CPU-nya saya setting semua. Anda bisa setting itu semua. Termasuk ada jaringannya apa enggak? Ada network card-nya atau enggak gitu. Jadi dengan setting yang Anda lakukan terhadap guest itu seolah-olah Anda punya komputer dengan spesifikasi itu, termasuk hard disk-nya. Jadi misal Anda nginstal Ubuntu sebagai guest ya, sebagai guest. Nah, di sini Ubuntu itu Anda kasih hard disk cuma 20 GB. Berarti ibarat kata begitu ya, si Ubuntu itu memandang komputer kita itu, oh hard disknya cuma 20 GB. Bisa dibayangkan? Ubuntu sebagai OS dia tidak sadar dia sedang divirtualkan. Gitu ya. Karena ini benar-benar sama persis identical. Jadi Ubuntu sebagai virtual dia tidak sadar bahwa dia itu divirtualkan, sehingga dia memandang, oh komputer yang tempat saya diinstal ini, komputer tempat saya diinstal ini, yang virtual itu bagi dia, bagi kita, tapi bagi dia enggak ya. Bagi Ubuntu itu tidak tahu kalau dia itu virtual, tapi bagi kita tahu kan. Terus kita setting misalnya RAM-nya 2 GB aja. Berarti Ubuntu memandang bahwa loh komputernya ini itu cuma 2 GB RAM. Bukan 8 atau 16 seperti yang kita punya. Jadi dia tidak bisa melihat host-nya, gitu ya. Guest itu tidak bisa melihat host-nya. Guest ini tidak bisa memandang bahwa sebenarnya hard disk-nya lebih dari 20 loh. Itu nggak bisa. Padahal hard disk kita mungkin 1 tera, tapi cuma dialokasikan 20 untuk Ubuntu. Ubuntu tahunya 20 tok hard disk Anda, tidak ada yang lain. Misalnya Anda tidak kasih tidak dikasih network card gitu ya, tidak diberi network card. Berarti Ubuntu menganggap bahwa tidak ada network di sini. Tidak ada jaringan, berarti offline dia. Keyboard nggak dikasih misalnya ya. Ya bisa juga. Ya berarti tidak ada keyboard. Flash disk misalnya ya, nyolok flash disk ke komputer asli kan, dicolokin klik gitu. Terus di Ubuntu tidak diberi USB gitu. Maka tidak akan kedetek walaupun flash disknya ada. Flash disknya nyolok ke komputer asli, tapi tidak terdeteksi di Ubuntu yang guest gitu. Jadi benar-benar settingan itu membawa pengaruh besar, gitu ya. Dan itu diketahui oleh guest sebagai komputer Anda ya kayak gitu itu. Ya, komputer Anda itu ya seperti yang Anda setting gitu. Jadi dia tidak akan pernah tahu yang komputer aslinya. Nah, virtual machine ini berarti membuat virtual sesuatu yang virtual sama persis dengan keadaan aslinya. Dan identik dengan seluruh hardware. Artinya, dengan menggunakan virtual machine ini, Anda tidak perlu mempermasalahkan hardware apa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perangkat keras itu tidak perlu dipikirkan. Semuanya divirtualkan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya contoh, kalau di lab ya, Anda punya 2 komputer lab gitu. 2 komputer lab itu kenapa lab itu biasanya selalu komputernya sama persis? Coba Anda lihat kebanyakan lab
itu biasanya beberapa komputer itu spesifikasinya sama persis. Jadi belinya itu memang beli komputer yang sama persis. Misalnya beli spesifikasi ini dengan merek ini tuh belinya 10 gitu atau belinya 30 sekalian buat satu lab. Mengapa harus sama? Supaya gampang installnya. Jadi Anda tinggal cloning gitu. Cloningnya pasti jalan karena apa? Hardware-nya sama persis. Nah, sedangkan pada virtual machine, hardware itu menjadi tidak penting gitu. Padahal komputer kita ini kan hardware-nya pasti beda-beda ya. Ya kan, pasti beda-beda. Tapi virtual machine itu mengemulasikan hardware-nya dengan level layer. Jadi kayak menggunakan API begitu ya. Jadi tidak natif kan, tidak natif. Jadi kayak ada lapisan yang menyamakan level hardware itu menjadi satu virtual yang sama. Sehingga walaupun OS-nya itu Ubuntu, mau OS-nya itu Windows 10, Windows 95 atau apapun itu tetap akan sama gitu. Tidak perlu nginstal ulang istilahnya gitu ya. Jadi kalau di lab, kalau komputernya beda itu pasti nggak bisa di-cloning. Beberapa nggak bisa gitu. Jadi karena apa? Loh, ini hardware-nya beda. Jadi driver-nya pasti beda gitu. Jadi nggak akan bisa jalan mulus gitu. Tapi komputer lab itu biasanya sama. Supaya apa? Supaya cloning-nya gampang. Nah, kalau pakai virtual machine, Anda tidak memerlukan lagi hardware-nya itu apa gitu, nggak usah dipikirin. Semuanya sudah diilusikan, sudah diatur sedemikian rupa layer lewat layer hardware. Layer hardware supaya itu tidak perlu memikirkan hardware benerannya seperti apa. Gitu ya. Setiap guest disediakan sebuah virtual copy gitu. Jadi benar-benar sama kayak komputer kita tapi dengan settingan yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, di dalam virtual machine itu sebenarnya ada dua macam, yaitu yang tadi saya sebutkan di awal sekali, yaitu virtual machine yang disebut dengan sistem virtual machine dan application virtual machine. Sistem virtual machine itu apa? Sistem virtual machine itu berarti virtual machine-nya adalah OS. Jadi yang divirtualkan itu OS. Sedangkan application virtual machine itu apa? Application virtual machine itu yang divirtualkan adalah aplikasi. Loh, contohnya apa? Contohnya adalah Java Virtual Machine, .NET Framework. Itu adalah contoh application virtual machine. Jadi yang divirtualkan adalah aplikasi, bukan hardware. Kalau sistem virtual machine itu hardware dan software-nya. Jadi OS dan hardware-nya itu divirtualkan. Dua-duanya, lingkungan ya. Kalau saya sebut sebagai environment. Environment-nya yang divirtualkan. Tapi kalau di aplikasi tidak ada hardware di sini. Aplikasi kok, ya kan? Software jadi. Yang divirtualkan adalah software. Itu namanya, contohnya adalah misalnya Java Virtual Machine, ya, atau .NET Framework atau .NET Virtual Machine, sebenarnya kan sama. Nah, itu aplikasi virtual machine. Beda ya. Yang kita bahas di sini lebih banyak ke OS-nya. Ini sejarahnya. Jadi pertama kali muncul tahun 1972, berusaha supaya waktu itu supaya lebih murah gitu kan. Dan setiap virtual machine itu saling memproteksi, artinya ada tembok yang melindungi masing-masing virtual machine, dapat berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lain, dapat berkomunikasi dengan virtual machine yang lain melalui jaringan. Ya, melalui networking. Jadi kenapa kok komunikasinya melalui networking? Ya karena memang itu kayak dua komputer yang berbeda. Benar-benar kayak dua komputer yang berbeda. Kalau secara default-nya Anda punya dua komputer, bisa nggak connect? Nggak bisa. Kalau nggak disambungin pakai LAN misalnya, atau WiFi, gitu kan, tidak akan bisa connect. Atau flash disk dicolokin bolak-balik, itu buat ngopi gitu ya. Tapi nggak bisa ngeping gitu kan, nggak bisa saling berkomunikasi karena itu dua komputer yang berbeda. Lah komunikasinya melalui jaringan. Jadi harus disetting IP address-nya dan sebagainya. Oke, tapi ada software khusus ya, terutama di zaman sekarang, di mana virtual machine, misalnya VirtualBox atau VMware, itu bisa mengintegrasikan antara host dan guest. Contohnya drag and drop tadi, itu ada. Tapi tidak semuanya disupport gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang tidak. Jadi Anda bisa copy di dalam, lalu copy paste di luar gitu ya. Jadi dengan mudahnya transfer data ya, kayak begitulah. Dia menggunakan Open Virtual Machine Format supaya bisa standar karena ada VMware dia punya format sendiri, VirtualBox dia punya format sendiri, biasanya bisa dikonversi antara VirtualBox dan VMware. Yang terkenal kan dua itu ya. Keuntungannya tadi saya sudah sebutkan ya, aman, murah, mudah installnya, cocok untuk penelitian, mendukung green computing atau green environment,
lalu kemudian apa? Kalau buat belajar juga mudah. Nggak suka ya buang, gitu ya. Terus keuntungannya adalah, nah ini menariknya templating. Jadi Anda bisa menciptakan satu template virtual machine baru begitu ya, yang sudah disetting sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, lalu tinggal dijalankan aja. Contohnya ini dipakai di training. Jadi kalau Anda mau training misalnya hacking, itu biasanya di trainernya itu sudah menyediakan banyak virtual machine. Dan virtual machine-nya juga sudah ada tools-nya. Jadi sudah ada hacking tool-nya. Di situ ada macam-macam lah gitu ya. Nah, terus kalau Anda mau training, silakan jalankan virtual machine 1 gitu. Jalankan juga virtual machine 2, lalu silakan serang misalnya gitu ya. Silakan proteksi, silakan berusaha membobol virtual machine 2 gitu. Ya gimana caranya ya tekniknya diajarin. Pokoknya intinya templating. Nanti kalau sudah hancur yang virtual machine 2, udah diserang, udah dibobol, tinggal delete, terus upload load lagi yang baru. Jadi kayak punya lagi gitu ya. Jadi templating sudah spesifik. Jadi instalasi segala macam sudah tinggal pakai aja. Gitu. Jadi sudah lengkap semuanya. Gitu. Tinggal di run istilahnya begitu ya. Tinggal di run jalan. Sudah ada softwarenya, sudah ada apa itu namanya templating. Dan live migration juga sama, move dari satu VM ke VM yang lain juga mudah. Konversi dari VM yang satu ke VM yang lain mudah. Nah, ketika itu VM itu bisa dinaik levelkan gitu ya. VM yang kita punya di komputer kita ini kan bisa dibilang berat ya. Wah, komputer saya nggak kuat, Pak, kalau saya harus jalanin VM-nya banyak gitu. Nah, VM ini bisa dinaik levelkan ke cloud gitu kan. Nah, sekarang kita pakai cloud itu salah satunya adalah kita seolah-olah kita pakai virtual machine kan. Kita beli cloud itu macam-macam, ada cloud-nya berupa aplikasi, ada cloud-nya berupa server, ada cloud-nya berupa lingkungan ya, environment dan lain-lain. Itu kan kayak kita punya komputer baru di cloud gitu. Nah, kita nggak tahu ya di sananya itu komputer itu benar-benar komputer fisik atau komputer VM gitu kan, kita juga nggak tahu. Mungkin itu komputer VM. Ya. Nah, artinya kita sedang menjalankan komputer VM di cloud gitu. Koneksinya gimana? Ya pakai jaringan. Ya sama kayak kita punya VM sendiri di lokal gitu. Jadi dari VM di lokal kita bisa cloud-kan istilahnya begitu. Dan itu menjadi layanan gitu, layanan berbayar dan bisa dijual ya, bisa dibilang begitu. Zaman sekarang kan penjualannya tidak harus dijual seutuh-utuhnya gitu. Misalnya saya butuh hanya untuk ngubah dari Word menjadi PDF. Saya nggak punya Adobe Acrobat. Gimana ya caranya? Wah, sekarang sudah ada banyak layanan di website-website yang bisa ngonvert dari doc menjadi PDF, tinggal di-download. Kalau ukurannya kecil, gratis. Tapi kalau ukurannya besar, misalnya lebih dari 50 halaman, bayar. Kalau Anda memang punya uang dan memang butuh, ya Anda bayar aja. Misalnya cuma setengah dolar begitu ya. Ya udah bayar setengah dolar. Daripada Anda harus repot nginstal Adobe Acrobat, bahkan mungkin nge-crack begitu ya, atau Anda harus beli utuh Adobe Acrobat, padahal pakainya cuma 1 kali toh, jarang banget pakai. Misal ya, ini contoh. Jadi zaman sekarang itu beli itu tidak harus utuh. Gitu. Makanya modelnya cloud hanya berupa layanan kecil-kecil yang dijual terpisah. Nah ini menyenangkan ya. Gitu ya. Jadi misalnya bahkan dijual per fitur juga ada ya di Android ya misalnya ya. Ini saya mau pakai fitur ini, ya udah saya beli tapi cuma per fitur. Murah. Ya waktu itu saya beli kalau nggak salah cuma 20.000 kalau nggak salah. Jadi saya butuh untuk Android untuk membaca NTFS gitu ya. Lalu saya beli dari Paragon, harganya pas diskon apa gimana gitu murah. Ya udah beli aja. Yang lain saya tidak butuh gitu. Misalnya saya nggak butuh untuk Mac. Berarti saya tidak perlu harus beli yang itu. Nah, belinya cuma sesuai dengan kebutuhan. Jadi murah ya. Terus kemudian kerugiannya tidak akan lebih cepat daripada natif. Itu jelas ya. Tidak semua kompatibel dan membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Supaya bisa jalanin virtual machine dengan enak, lancar, maka Anda harus beli komputer yang spesifikasinya tinggi. Minimal misalnya RAM-nya. RAM-nya misalnya harus 16 gitu, biar aman, biar nyaman. Atau mungkin prosesornya harus Core i7 mungkin,
supaya bisa dibagi core-nya dengan virtual machine-nya. Misalnya virtual machine-nya dikasih core i2 atau core i3. Lalu Anda masih punya 7, tetap 7, tapi kan dibagi ya. 3-nya tadi dibagi ke virtual machine. Tetap 7, tempat kita tetap 7, tapi kemampuannya itu dibagi gitu. Kemampuannya dibagi. Oke, jadi butuh hardware tinggi dan harga mahal ya, bisa dibilang harga mahal untuk hardware-nya. Untuk VM-nya murah, tapi hardware-nya mahal. Nah, Anda pilih yang mana? Yaitu adalah keputusan kita. Nah, ini modelnya, model dari virtual machine itu adalah ini ya. Jadi kalau sendirian, ini kalau OS diinstal sendirian itu apa-apa dimakan sendiri semuanya. Program bisa jalan sendiri, kernelnya sendirian, dan memakan semua resources yang ada. Ini non virtual machine. Tapi kalau pakai virtual machine Anda bisa lihat Anda harus menginstal VMware atau VirtualBox yang dinamakan dengan Virtual Machine Manager (VMM) atau Hypervisor. Lalu dari Virtual Hypervisor itu Anda jalankan atau Anda install 3 VM. Yang satu misalnya Windows 95, yang kedua misalnya Ubuntu, yang ketiga misalnya Mac gitu. Ya udah jalanin 3. Kalau cuma jalanin satu toh, ya berarti ini cuma satu yang jalan ya, yang dua tidak ya. OS aslinya tetap jalan. OS aslinya tetap jalan, ditambah OS satu yang dijalankan. Tapi kalau tiga-tiganya mau dijalankan, ya berarti ada 4 OS sebenarnya yang dijalankan oleh komputer kita. Dan itu berat, jelas berat. OS aslinya jalan, OS 1, OS 2, OS 3 jalan juga. Barengan loh. Ya, dan itu mahal, berat maksudnya, mahal, berat gitu ya, karena untuk memproses ini kan butuh hardware yang tinggi. Jadi biasanya sih jalaninya paling 1 atau 2. Tapi Anda bisa lihat bahwa kernelnya itu sendiri-sendiri dan yang memisahkan mereka bertiga. Tidak bisa saling lihat gitu. Ini seperti 3 komputer ditambah satu lagi komputer aslinya. Jadi 4. Dan untuk koneksi mereka gimana? Ya pakai jaringan. Gitu ya. Nah, ini contohnya VMware. Misalnya Anda bisa bayangkan ini adalah Ubuntu, Red Hat ya, ini Red Hat, di dalamnya ada Windows 2000. Terus kemudian di sini adalah Mac, di dalamnya ada Windows XP. Ya, dan ini Linux juga kalau nggak salah, terus ini lagi jalanin Windows XP. Ya, jadi kayak ini bisa jalan 3 atau 2 ya. Anda bisa lihat ini bisa jalanin 3 atau 2 virtual machine. Loh, kok layarnya cuma segitu, Pak? Bisa nggak di full screen? Bisa. Jadi kalau di full screen itu kayak Anda sedang menjalankan Windows XP saja. OS aslinya ada nggak? Ada. Ya kan? Itu contohnya. Jadi kalau dulu ini nggak bisa langsung drag and drop gitu ya, tapi kalau sekarang bisa drag and drop dari OS OS host ke OS host ke OS guest itu bisa drag and drop gitu, bisa. Tapi kalau dulu nggak bisa, harus connect melalui jaringan. Ya. Nah sekarang bisa, tidak semua software bisa. Ini contoh ya. Jadi menarik kan? Anda bisa nyobain gitu istilahnya, mencoba. Kalau nggak suka ya hapus saja. Oke, terus implementasinya ada tipe 0 hypervisor, ada tipe 1 hypervisor, dan ada tipe 2 hypervisor. Tipe 0 hypervisor ini berarti hardware based solution. Berarti artinya virtual machine-nya itu digabungkan dengan hardware-nya. Ya. Hypervisornya itu unhosted. Jadi hypervisornya itu tidak berada di atas sebuah OS. Tidak diinstal di atas sebuah OS, tapi bersatu dengan hardware-nya. Dengan menggunakan firmware. Jadi manajemennya itu melalui firmware. Firmware itu ya kayak BIOS ya, kayak BIOS gitu. Jadi ada firmware khusus yang mengatur hardware dan hypervisor tipe 0. Nah, saya belum pernah lihat secara fisik seperti apa hypervisor tipe 0. Lalu kemudian hypervisor tipe 1 ini adalah berbasis OS. Berbasis OS tapi hypervisornya itu ada di OS-nya langsung. Jadi tidak diinstal di atas OS tapi sudah include di dalam OS-nya. OS-nya itu sudah membawa virtual machine. Gitu ya. Nah, ini biasanya ada di Windows Server.
Jadi kalau di server-server, di sistem operasi server itu biasanya sudah ada virtual machine-nya. Jadi Anda tidak perlu install VMware lagi gitu maksudnya. Anda tidak perlu install VirtualBox lagi. Sudah ada, contohnya Microsoft Windows Server sudah ada Hyper-V dan Red Hat sudah punya KVM. Nah, karena saya bukan berhubungan dengan server, mungkin Pak Willy yang suka berhubungan dengan server. Nah, ini sepertinya apa namanya? Bisa ya dilakukan. Jadi kalau Anda sudah menginstal server, itu sudah ada virtual machine-nya. Tidak perlu menginstal software yang lain. Jadi harganya itu sudah bayar dengan harga Windows servernya, sudah beli sama itu gitu ya. Jadi sudah tersedia di OS-nya, itu namanya hypervisor tipe 1. Terus hypervisor tipe 2 inilah yang kita biasanya pakai. Saya juga pakainya ini gitu ya. Yaitu application base. Jadi Anda punya OS asli, terus kemudian Anda jalanin atau install VirtualBox atau VMware di atas OS asli itu. Lalu VMware itu dipakai untuk jalanin OS yang lain. Jadi bisa dibilang bagi sistem operasi asli, VMware itu adalah sebuah proses, betul ya, sebuah aplikasi gitu kan. Nah, aplikasi itu menjalankan OS lain. Anda bisa bayangkan gitu ya. Jadi OS asli menganggap bahwa VMware itu hanyalah sebuah proses, hanyalah sebuah aplikasi yang jalan. Padahal aplikasi itu menjalankan OS lain. Ya, jadi ini yang ada di hypervisor tipe 2. Contohnya VMware Workstation, Enfusion, VMware Parallels, dan Oracle VirtualBox. Hypervisornya terintegrasi ke host OS. Jadi diinstal di atas host OS. Ya, yang biasanya kita pakai yang ini. Ini tipe 0 karena digabungin jadi 1 berarti hypervisornya ada di dalam ada di dalam firmware. Jadi hypervisornya itu ada di dalam firmware digabungin dengan hardware-nya, lalu kemudian Anda bisa jalanin beberapa OS ya, bisa menjalankan beberapa OS. Ini kuat ya, kalau yang seperti ini pasti kuat. Biasanya dipakai di server-server. Karena ini udah bisa dibilang ini tuh kayak natif kan, karena sudah terintegrasi langsung di hardware. Itu tipe 0. Terus tipe 1 sama tipe 2 ini bedanya. Kalau tipe 1 berarti ada hardware, ada OS yang di dalamnya ada hypervisornya. Kalau tipe 2 hardware, ada OS, lalu OS-nya itu diinstali hypervisor, lalu dari hypervisor ini ada OS lain. Bisa lebih dari 1. Bisa dilihat panjangnya jauh lebih panjang yang tipe 2. Kalau lebih panjang berarti lebih lambat, lebih dekat. Ini kalau lebih pendek berarti kan lebih dekat kan, maka lebih bagus sebenarnya. Karena lebih simple, tidak membutuhkan instalasi apapun di sini. Yang ini lebih bagus lagi karena nempel. Ya, tapi mestinya ini sangat spesifik hardware-nya ya. Jadi misalnya Anda beli hardware-nya sekalian. Itu nggak bisa beli sembarangan yang apapun gitu jalan gitu nggak bisa. Oke. Nah, tipe 0 hypervisor ini adalah merupakan cara untuk melakukan hypervisor pada hardware di level hardware ya, diimplementasikan menggunakan firmware, lalu kemudian sistem operasinya tidak membutuhkan sesuatu yang spesial karena VMM-nya ada di firmware-nya. Terus each cache ya, semua cache-nya itu memiliki hardware sendiri-sendiri ya. Jadi sudah dedicated karena ini spesial hardware-nya sudah terintegrasi dengan virtual machine-nya. Ya. Dan Anda bisa jalanin banyak OS. Nanti kalau di sini ada misalnya ini kan jalanin lebih dari satu OS ya, ini 1 2 3 4 ya, ada 4. Anda bahkan bisa di cache 2 ini contohnya ada cache lain. Jadi di cache 2 ini kan berarti OS ya, OS baru ya. OS baru ini bisa diinstali cache lain. Contohnya misalnya OS-nya ini diinstali Windows Server 2000 berapa gitu ya. Nah, Windows Server itu kan sudah ada virtual machine-nya. Berarti ya udah langsung jalanin cache lagi bisa, tapi kuat apa enggak itu pertanyaannya. Ini kan berarti banyak banget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow. Ya kan? 9 OS jalan paralel istilah. Ya kayaknya sih ya mungkin kalau levelnya Google gitu ya.
levelnya Amazon begitu kuat. Gitu ya. Tapi kalau level kita ya nggak mungkin. Oke, harganya pasti mahal banget tuh hardware-nya. Ya. Jadi sangat mungkin dari GES OS menjalankan GES lagi. Bahkan ini pun bisa ya teman-teman yang ini. Ini kan ada OS nih. Ya. Lalu kemudian diinstal OS lagi bisa ya. Ini bahkan ya di sini diinstal hypervisor lagi terus dijalani lagi bisa. Jadi kayak rekursif begitu ya. Di dalam virtual machine ada virtual machine lagi ya bisa, tapi kuat nggak pertanyaannya. Coba bayangkan virtual machine-nya cuma kita set hard disk-nya cuma 10 giga, dikasih RAM cuma 1 giga mau jalanin virtual machine. Ya nggak mungkin. Ya, jadi bisa paralel, bisa kayak rekursif begitu ya, bisa di dalamnya ada dalam lagi bisa kayak gitu bisa. Tapi ya nggak kuat lah gitu. Karena kita pasti terbatas dari OS asli pertamanya. Ya, itu ya. Jadi sangat mungkin tapi kayaknya untuk orang biasa tidak mungkin. Nah, ini challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan I/O yang sama. Jadi hardware-nya itu harus sama untuk semuanya, itu kan sulit ya. Terus kemudian tipe 1 ini biasanya terdapat di data center atau di server ya. Nah, ini biasanya OS-nya khusus dan dia bisa jalan di atas hardware khusus juga, dan OS VMM-nya ini dijalankan di kernel mode ya, di kernel mode. Jadi sudah di level kernelnya, sudah nempel di OS-nya, sudah terintegrasi dengan OS. Jadi natif ya, natif terhadap OS-nya maksud. Contohnya Windows Server 2008 misalnya, itu sudah ada Microsoft Hyper-V, itu Microsoft Hyper-V itu sudah disetting sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa supaya natif banget dengan Windows gitu. Kalau VMware itu kan bisa diinstal dimanapun gitu ya, jadi dia tidak bisa natif untuk satu OS tertentu. Dia tidak memandang OS-nya, jadi ya udah bersifat umum gitu. Tapi kalau ini kan karena yang membawa adalah OS-nya, jadi Microsoft Hyper-V itu memang sudah benar-benar spesial dedicated untuk Microsoft. Linux misalnya punya sendiri, berarti dia dedicated untuk Linux. Mac punya sendiri, berarti dedicated untuk Mac. Gitu. Kalau namanya dedicated sudah diatur sedemikian rupa itu pasti bagus. Mungkin Anda pernah merasakan ya. Kalau saya ini pengalaman saya misalnya, contohnya adalah tablet. Kita punya tablet, kadang-kadang kita melihat tablet itu kok RAM-nya kecil-kecil gitu. Kalau handphone kan RAM-nya besar-besar. Ya. Handphone itu kan rata-rata sekarang udah 4 GB ke atas. Jarang ada handphone yang RAM-nya kecil, kan jarang. Jadi handphone berkembang lebih pesat daripada tablet. Nah sekarang kalau Anda mau beli tablet, misalnya Anda tanya, saya mau beli tablet. Tablet yang RAM-nya besar, 4 GB ke atas itu pasti mahal. Ya kan? Pasti mahal. Di atas 4 juta lebih gitu. Dibandingkan dengan handphone, jauh lebih mahal tablet. Karena layarnya lebih besar. Ya kan? Nah pertanyaannya, kalau Anda suruh beli tablet dengan harga murah gimana? Apakah mungkin misalnya RAM-nya cuma 2 GB aja cukup nggak? Nah ini tergantung dari vendornya. Contoh misalnya, ini pengalaman misalnya beberapa vendor kan ada banyak yang mengeluarkan tablet ya. Tablet ada yang produk-produk Cina yang tidak ada mereknya itu kan banyak sekali. Murah-murah banget, cuma 800.000 ada ya. Tapi kan pasti Anda bisa lihat kualitasnya. Ini contoh misalnya Samsung. Samsung dengan tabletnya yang cuma 2 GB RAM-nya, itu tetap akan optimize gitu. Jadi optimize, dia benar-benar dioptimasi khusus untuk Samsung, tablet Samsung itu. Jadi dengan RAM 2 GB misalnya, itu tetap enak. Ya, walaupun ya tetap tidak seenak yang 4 GB, tapi masih oke lah gitu bisa dibilang. Dibandingkan dengan hardware lain mungkin ya, vendor lain yang tidak mengoptimasi. Maksudnya begitu. Ini sama kayak hypervisor tipe 1. Jadi kalau tipe 1 itu sudah dioptimize gitulah. Kalau sudah dioptimize berarti sudah enak lah, pokoknya intinya pasti akan lancar di hardware itu gitu. Ya. Jadi sama analoginya seperti itu. Lalu kemudian tipe 2, ini kan berarti general ya, umum. Berarti bisa diinstal di atas OS apapun. Contohnya VMware diinstal di atas OS apapun. VirtualBox bisa diinstal di atas OS apapun, sehingga bisa dibilang tidak bisa optimize gitu ya, tidak bisa optimize. Lalu kemudian OS hostnya itu tidak melakukan apa-apa sebenarnya di dalam virtualisasi. OS host itu cuma diinstalli saja, ya kan? VirtualBox-nya itu diinstal di atas OS host itu aja sudah.
Dan OS hostnya ya menganggap bahwa VirtualBox itu hanyalah sebuah program, gitu. Biasa, tidak ada apa-apa di virtualisasinya. Jadi VMM is simply another process. Jadi seperti kayak program biasa. Nah, jeleknya karena ini benar-benar tidak natif, ya kan, benar-benar tidak natif, maka performanya akan poor, jelek. Karena tidak bisa mengambil keuntungan dari hardware features. Oke, jadi tidak bisa mengambil kemampuannya hardware-nya. Beda dengan tipe 1. Tipe 1 itu sangat optimize dengan hardware-nya. Jadi dia bisa mengambil kemampuan hardware-nya karena spesifik banget ya. Microsoft ya Microsoft gitu. Ya kan? Tidak Microsoft terus kemudian Linux kan enggak gitu. Jadi Microsoft ya Microsoft. Jadi benar-benar tahu lah istilah. Kayak Mac. Kalau Anda beli MacBook itu kan benar-benar optimize untuk MacBook. Makanya enak gitu ya, bagus gitu ya. Karena benar-benar sudah dioptimasi. Oke, tapi benefitnya adalah OS host itu tidak perlu diutak-atik, tidak perlu diedit-edit apapun, tidak perlu ada perubahan apapun. Ya sama kayak yang install program, ya tinggal install program aja VMware. Tidak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan tambahan edit-edit apa. Paling driver, palingan setahu saya driver apa ya, saya lupa, ada 2 driver yang biasanya di opsional begitu ya, opsional yang harus diinstal supaya lebih lancar. Ya, jadi ada seingat saya. Berhubungan dengan networking juga ada. Dia nanti buat satu kayak network card palsu ya, network card virtual begitu. Terus ada juga variasi virtual machine yang lain yaitu para virtualization dan programming environment. Para virtualization ini adalah yang tadi tekniknya adalah untuk memodifikasi guest operating system. Jadi yang dimodifikasi adalah guest operating system. Yang diedit itu guest operating systemnya supaya lebih enak, supaya lebih nyaman. Nah ini tidak banyak digunakan ya biasanya langsung pada VMware begitu ya. Jadi prakteknya ada di VMware. Lalu kemudian kalau programming environment ini berarti karena ini programming environment ini berarti di aplikasi ya, di aplikasi. Biasanya dia mengoptimasi virtual system framework-nya. Contohnya adalah pada Java Virtual Machine dan pada .NET Framework. Jadi yang divirtualkan adalah virtual machine-nya Java. Supaya apa? Bisa jalanin program Java dengan lebih baik dan lebih optimal. Gitu ya. Terus kalau .NET juga sama, supaya bisa jalanin program .NET dengan lebih baik dan lebih optimal. Pertanyaannya kenapa harus ada virtual machine environment di programming? Ya kan? Kenapa kok harus ada sih programming environment begitu? Emang dulunya apa gitu? Nah, kalau Anda mau lihat sejarahnya itu sama kayak Anda belajar bahasa C gitu. Belajar bahasa C waktu itu bahasa C adalah merupakan program yang dengan compiler ya, dikompil menjadi exe. Ketika sudah jadi exe, maka bahasa C itu menjadi natif untuk hardware kita, untuk Windows terutama. Sehingga apa? Exe-nya bahasa C itu menjadi sangat cepat. Karena benar-benar natif dengan bahasa arsitektur komputer kita. Sedangkan pada .NET dan Java itu tidak jadi exe, teman-teman. Ya, jadi exe-nya itu bukan exe seperti bahasa C. Kalau bahasa C, exe-nya itu natif ke hardware kita, ke instruksi binary hardware kita. Sedangkan kalau di .NET dan Java itu exe-nya atau kelasnya itu tidak natif. Dia itu berjalan di atas virtual machine. Nah, gitu ya. Virtual machine-nya baru natif ke hardware-nya. Supaya apa? Supaya virtual machine-nya bisa dijalankan di banyak OS. Kalau bahasa C, exe, itu cuma bisa jalan di Windows saja. Java bisa jalan di Linux, Windows, Mac, dan lain-lain. Demikian juga dengan .NET. Ya, .NET Core itu bisa jalan di Linux dan Windows dan Mac. Jadi artinya model virtual machine pada programming itu memungkinkan program itu bisa dijalankan di banyak OS sekaligus. Makanya butuh virtual machine. Gitu. Kalau enggak bisa. Oke, mungkin ini para virtualization lewati ya. Ini juga enggak terlalu. Jadi yang penting ini lebih highlight-nya di sini. Guest OS-nya itu dimodifikasi. Nah, modifikasinya bagaimana? Ini memang jarang diekspos ya.
Bagaimana memodifikasi guest OS? Biasanya ya kita pakai langsung softwarenya, sudah misalnya VirtualBox tadi. Yang melakukan modifikasi ya VirtualBox. Oke, itu para virtualization. Terus yang programming, nah ini yang keren. Programming environment tadi sudah saya sebutkan, contohnya adalah Java Virtual Machine dan .NET Framework. Jadi dengan menggunakan Java Virtual Machine dan .NET Framework, itu kita bisa jalanin program Java dan program .NET di banyak OS. Misalnya contoh, besok ketika PBO ya, misalnya ketika Anda belajar PBO ya, atau yang sudah belajar PBO, Anda pakai Java. Nah, ketika Anda menggunakan Java, maka caranya gimana? Anda harus install program yang namanya Java Development Kit atau JDK. Nah, Java Development Kit itu kayak .NET Framework. Mungkin bagi kalian semua sudah sering install .NET Framework ya. Ada Microsoft C++ runtime berapa, versi 14, versi berapa gitu. Ketika Anda mau install program tertentu, butuh itu. Nah, itu sebenarnya .NET Framework. Nah, Java juga demikian. Java juga membutuhkan Java Virtual Machine. Nah, ketika Anda sudah menginstal JDK, pertanyaannya adalah JDK yang mana yang harus saya install, gitu kan? Nah, JDK-nya itu tergantung OS-nya. Kalau Anda pakai Windows, berarti JDK for Windows. Kalau Anda pakai Linux, maka JDK for Linux. Kalau Anda pakai Mac, maka JDK for Mac. Java Development Kit for Mac. Nah, artinya dengan menggunakan virtual machine, maka Java bisa dijalankan di banyak OS. Mengapa? Karena program Java-nya sendiri ketika jalan, dia tidak natif terhadap OS-nya, tapi dia natif terhadap virtual environment-nya. Yang natif terhadap OS-nya apa? Virtual environment-nya. Artinya virtual mesinnya yang natif terhadap OS. JDK-nya yang natif terhadap OS. Maka dari itu ketika Anda mau jalanin JDK di Windows, Anda harus download JDK for Windows. Anda tidak bisa download JDK for Linux, terus Anda jalankan di Windows. Itu tidak akan jalan. Jadi JDK-nya yang harus natif terhadap OS-nya. Program Java-nya natif terhadap JDK-nya. Jadi artinya ada layer baru di antara program Java dengan OS-nya. Betul nggak? Ada layer baru, ada lapisan baru antara program Java dengan OS-nya. Yang memungkinkan program Java kita bisa jalan di banyak OS. Itu namanya Programming Environment Virtualization. Ada pertanyaan boleh loh ya, langsung di-cut loh ya. Saya menunggu-nunggu nih. Terus yang lain ada juga berupa emulator. Nah ini sering nih. Buat main game. Buat jalanin Android. Buat jalanin Windows Phone. Ya, Neo Geo, Sega dan sebagainya. Zaman dulu ada Sega, PlayStation. Ya, itu adalah emulator semuanya. Emulator beda dengan simulator. Kalau simulator itu mensimulasikan sesuatu. Contohnya pesawat simulator. Berarti Anda main game untuk mensimulasikan jadi pilot. Mensimulasikan jadi masinis misalnya di kereta. Itu namanya simulator. Jadi misalnya plane simulator misalnya, plane simulator, train simulator. Anda membayangkan seperti nyetir itu simulator. Kalau emulator beda, mengemulasikan. Mengemulasikan ya mirip seperti memvirtualkan. Biasanya emulator itu dipakai untuk apa? Untuk menjalankan hardware lama di komputer baru. Saya ulangi, emulator itu untuk menjalankan hardware lama di komputer baru. Biasanya. Terutama itu adalah hardware lama di komputer baru. Contohnya misalnya Sega, Dingdong ya. Mame itu adalah emulator ya. Terus kemudian Neo Geo misalnya. Itu kan udah lama kan, zaman dulu kala yang dimasukin pakai koin ya mainnya. Ya seperti kayak Anda main ke Time Zone lah. Yang peralatannya besar-besar sekali itu. Nah, Anda pengen main itu di komputer kita. Kan beda hardware tuh. Komputer sama mainan di Time Zone kan beda hardware. Nah,
Terus gimana caranya? Biasanya komputer ya permainan game itu yang ada di dingdong itu, yang ada di permainan Sega dan sebagainya, itu kan hardware-nya berbeda, lalu diemulasikan, diubah instruksinya bagaimana, di mapping istilahnya ya, dimappingkan ke komputer yang instruksinya berbeda. Nah, itu disebut dengan emulator. Anda harus install software-nya dulu, lalu kemudian Anda jalankan apa ya namanya permainannya. Misalnya permainannya apa? Contra misalnya ya, atau permainannya Jurassic Park misalnya, atau kura-kura ninja atau apa ya zaman dulu saya seperti itu, terus kemudian main di komputer kita. Bisa. Ya gambarnya kotak-kotak kayak gitu. Jelek ya, karena kan sesuai dengan keadaan komputer waktu itu gitu. Jadi belum 3D dan sebagainya, beda. Tapi nostalgia. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, application containment ini bukan virtualisasi yang sebenarnya, tapi dia itu berusaha untuk melokalisasi aplikasi Anda dalam satu lingkungan tertentu. Contohnya adalah aplikasi yang namanya Sandboxy. Bukan sandbox-nya startup ya, beda ya. Jadi Sandboxy ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk melokalisir aplikasi kita. Jadi Anda install software itu dilokalkan, dilokalisasi, kayak dilindungi, dibentengi begitu. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya aplikasinya itu rusak, kena virus dan sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Itu namanya sandboxing. Run your program in an isolated space. Oke, jadi kayak diisolasi lingkungannya. Tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Dipakai biasanya di browser ya dan sebagainya. Kayak kalau saya bayangin itu ya, kalau di Android ada apa namanya virtual double space ya, virtual space. Jadi kita kan bisa jalanin 2 WA sekaligus gitu ya. Ya, jadi lingkungannya itu terlokalisir. Padahal sebenarnya ada 2 aplikasinya kan nggak boleh ya. WA itu hanya bisa 1, tapi karena di virtualkan begitu ya, dibuat dalam bentuk virtual, maka WA yang kedua itu walaupun di handphone yang sama bisa. Kayak double gitu ya, kayak double. Ini sandboxing, nanti Anda bisa cari informasinya. Kerusakan atau kena virus dan sebagainya itu akan bisa terlokalisir. Ya, jadi hanya di lingkungan yang merah itu saja. Itu namanya sandbox, tapi berbayar. Terus kalau yang tadi tentang emulator ini detailnya, ya detailnya ini berarti berusaha untuk emulasikan komputer yang lama ke komputer yang baru. Ya contohnya Sega, terus kemudian Neo Geo dan sebagainya. Caranya bagaimana? Dengan mentranslate, dengan melakukan translate dari instruksi yang CPU lama ke CPU baru. Bayangkan ya, ditranslate satu-satu. Tapi nggak apa-apa, karena cuma satu environment. Jadi kalau misalnya Anda mau jalanin satu Neo Geo, ya Neo Geo tok gitu. Saya cuma menjalanin Sega, ya cuma Sega saja. Nintendo, ya Nintendo saja. Gitu ya. Jadi tidak macam-macam. Jadi cuma satu tok. Jadi kayak dictionary gitu ya. Anda buat dictionary gitu. Oke. Nah, ini ya, useful when host system has one architecture, gets compile for other architecture. CPU is new but still want to run old application. Jadi pengen menjalankan aplikasi kuno buat nostalgia. Oke, very popular terutama pada game konsol. Ini contohnya Neo Geo ya. Ini bisa main game yang lama-lama. Ya gambarnya jelek lah. Udah dibayangin. Tapi kan namanya orang nostalgia, senang-senang aja ya. Sekali-sekali bolehlah gitu. Dan ini pasti ringan. Jelas ringan. Karena ini kuno. Kan? Tapi kalau Anda mau jalan PS5, belum ada emulatornya. Ya, karena komputer kita aja mungkin lebih jelek daripada PS5. Nggak mungkin gitu ya. Jadi PS1 masih mungkin. Karena PS1 udah kuno banget. Gitu. Terus building block of virtual machine apa? Jadi bloknya apa saja sih di dalam virtual machine? Yang pertama adalah harus ada virtual CPU. Jadi CPU-nya itu divirtualkan. Biasanya disetting oleh kita. Misalnya tadi Core i7 kita kasih komputer guest-nya 3 core. Berarti artinya komputer guest-nya itu cuma punya Core i3. Ya.
Dan itu nanti kalau ada komputer gas yang lain, Anda bisa kasih core berapa lagi. Tapi ingat, karena Anda sudah memberikan core kepada gas, maka komputer host menjadi berat. Terutama ketika dijalankan. Kalau cuma dikasih, cuma di setting doang, tapi tidak di running, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di running loh, terutama kalau di gasnya itu ngerip misalnya, atau malah convert gitu ya misalnya, itu kan berarti butuh CPU tuh. Wah, jalanin TensorFlow misalnya, jalanin deep learning, wah itu udah berat banget. Nah itu pasti akan menyebabkan komputer hostnya terpengaruh. Lalu kemudian dual mode CPU. Jadi ada dual mode CPU di dalam sistem operasi biasa juga ada ya, yaitu user mode dan kernel mode sama. Jadi di dalam virtual machine juga ada dual mode virtual CPU. Jadi dual mode virtual CPU ya, bukan CPU. Kalau CPU kan yang asli, kalau ini virtual CPU. Jadi gas execute in user mode. Gas execute in user. Maksudnya begini. Saya nggak bawa ini apa namanya pennya ya. Gimana ya? Kita lihat di slide yang sebelumnya, yang gambar ya. Nah ini, Anda anggap pakai tipe 2. Ya ini tipe 2. Hardware ini kan berarti hardware kita ya, komputer kita. OS ini komputer host. OS kita, Windows 10. Ini Ubuntu misalnya. OS yang kedua ini Ubuntu. Terus ini diinstalin VirtualBox misalnya. Nah di dalam Ubuntu ini kan OS ya. Dia jalanin program. Program ini kernel, program yang penting gitu, program yang spesial, privilege-nya khusus. Gitu. Nah, kalau dijalankan di sini itu kan berarti sebenarnya dia apa? Kernel mode kan, karena ini privilege khusus ya. OS-nya jalan berarti kan kernel mode. Tapi kernel modenya ini sebenarnya palsu. Mengapa? Karena di sini hypervisornya ini jalan sebagai gas mode. Benar ya? Ini kan OS ini kernel mode nih. Ini kernel mode. Terus ini kan sebenarnya gas mode ini. Ya, gas mode atau user mode. Nah, OS di sini pura-puranya itu adalah kernel mode, tapi kernel modenya virtual. Jadi sebenarnya kernel modenya ini yang ada di sini itu sebenarnya bohong. Bisa dimengerti? Kernel modenya ini itu sebenarnya adalah user mode. Sehingga kernel mode di sini itu akan lebih lambat daripada kernel mode di sini. Ya, karena ini bohongan. Gitu. Sebenarnya ini adalah user mode. Nah, itu yang dimaksud dengan slide yang ada di sini. Ini semua slide-nya ada di buku ya. Ini cuma apa ya, istilahnya penjelasan supaya Anda lebih mudah. Oke, itu adalah tekniknya. Terus sehingga virtual machine ada 2 mode, virtual user mode dan virtual kernel mode. Gitu ya. Jadi bohong ya sebenarnya. Yang sebenarnya virtual kernel mode itu sebenarnya ada di user modenya juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana? Teknik satunya adalah pakai trap and emulate. Bagaimana caranya dari virtual user mode ke virtual kernel mode? Padahal kedua-duanya sebenarnya user mode. Bagaimana untuk men-switch dari virtual user mode ke virtual kernel mode? Yaitu dengan tetap menjalankan privilege instruction ya di user mode, bayangkan. Tetap menjalankan privilege instruction in user mode. Attempting a privilege instruction in user mode. Jadi Anda menjalankan privilege instruction di user mode yang menyebabkan error. Betul ya? Yang menyebabkan error kan nggak boleh di user mode menjalankan privilege instruction. Karena ini virtual maka nggak apa-apa. Terus diapain? Di trapping, di error trapping. Ya, di error trapping. Nah, setelah di error trapping, lalu kemudian tahu ternyata ini berasal dari virtual machine. Nah, karena khusus kan, maka dilakukan emulasi. Gitu ya. Jadi emulasi. Jadi Anda bisa lihat user mode aslinya ya, itu sebenarnya kecepatannya sama gitu ya. User mode code in gas run at same speed. Jadi antara kernel mode dengan user modenya itu sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Bohongan soalnya, ya. Jadi
tidak benar-benar kernel mode, maksudnya gitu. Oke, sudah. Dan kernel mode akan jauh lebih lambat karena trap and emulate. Gitu ya. Kernel mode yang di guess itu jadi lebih lambat karena trap and emulate. Ini modelnya nanti Anda bisa baca. Lalu yang kedua adalah binary translation. Kalau tadi kan pakai emulasi, di error dulu ya, ketemu error dulu, lalu kemudian diemulasikan, di trapping. Kalau sekarang menggunakan translation, binary translation, kayak dictionary. Ditranslate satu-satu. Oke? Ditranslate satu-satu. Jadi di-generatekan native binary code. Jadi lebih cepat nih. Tapi kalau tidak dioptimasi jadi lambat. Karena ditranslate-nya satu persatu kan. Sebenarnya bisa dibilang lebih cepat, tapi kalau tidak dioptimasi akan lambat. Biasanya produk-produk virtual machine itu seperti VMware menggunakan teknik cache. Jadi di cache dulu supaya cepat. Tapi karena ini native binary code jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang trap and emulate. Oke, seperti itu. Ini bentuknya. Jadi sekali lagi virtual kernel mode itu sebenarnya jalannya sama dengan user mode. Ya, sebenarnya di guess-nya. Karena sebenarnya dia adalah user mode kan. Gitu. Kalau nggak paham, tanya lo ya teman-teman. Saya ngomong sendiri ya dari tadi. Oke, terus di beberapa virtual machine terdapat hardware assistant, artinya ada dukungan terhadap hardware. Ya, di zaman sekarang beberapa hardware sudah menyediakan dukungan untuk binary translation ini supaya lebih cepat. Ya, supaya bisa melakukan binary translation dengan lebih cepat, maka beberapa hardware CPU itu memberikan apa ya istilahnya dukungan support terhadap virtualisasi. Di dalam Intel itu ditambahin instruksi VTX sejak tahun 2005. Sedangkan AMD menggunakan instruksi namanya AMD-V. Ini tujuannya supaya proses translasi binary itu lebih cepat. Ya. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan trap and emulate karena sudah ada instruksi kamusnya istilahnya ya, ada instruksi kamusnya dalam bentuk VTX dan AMD-V itu. Cuma AMD jauh lebih lambat, tahun 2006 baru keluar. Jadi kalau Anda menginstal sekarang dan Anda jalanin pakai Intel misalnya atau pakai AMD yang zaman sekarang mestinya sudah support itu. Jadi untuk virtual machine jauh lebih cepat dibandingkan dengan dulu. Terus bagaimana CPU schedulingnya? Ya sama aja ya. Prinsipnya itu CPU scheduling, terus kemudian manajemen memori, manajemen hardware, dan sebagainya. Itu ya kayak OS biasa sama. Cuma bedanya instruksi yang privilege itu semuanya dijalankan di user mode. Begitu ya. Dan kenyataannya untuk melakukan penjadwalan CPU itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di komputer aslinya. Pasti itulah, udah jelas. Dan yang sering terjadi adalah itu, usually not enough CPU. Jadi kayak contoh, Anda punya komputer aslinya itu cuma Core i3. Anda mau menginstal virtual machine dengan Core i3 juga. Lah apa bisa gitu pertanyaannya. Lucu kan? Komputer Anda Core i3. Terus Anda mau menginstal virtual machine dengan Core i3 juga. Apa mungkin? Ya mungkin, kalau cuma bohong-bohong ya mungkin disetting saja. Tapi ya not enough CPU. Disebut dengan CPU over commitment. Jadi komitmennya tuh gayanya tinggi gitu. Nah ya, jadi pura-puranya saya mau ngasih 3, padahal kita juga cuma punya 3. Lah ngasih 3 berarti hilang dong. Habis. Gitu ya, paham ya maksudnya ya, CPU over commitment. Jadi ya tetap bisa jalan tapi lambat. Networking sama. Biasanya kalau networking ini relatif lebih mudah karena dianggap dua komputer yang berbeda, maka masing-masing punya IP address. Nah, bagaimana supaya komputer virtual dengan komputer hostnya itu bisa connect? Ya pakai NAT ya, pakai NAT. Jadi pakai network address translation. Jadi disimpan translate-nya. Jadi kalau address-nya ini itu sama saja dengan komputer server, komputer virtual kalau address-nya ini sama dengan komputer host gitu.
itu pakai NAT. Lalu kemudian bisa menggunakan bridging. Ya, ini untuk networking-nya. Jadi bagaimana connect antara virtual komputer dengan komputer aslinya. Nah, ini contohnya. Ini adalah VMware menggunakan tipe 2 ya. Bisa jalan di 32 bit atau 64 bit ya. Dan biasanya jalan di OS-nya macam-macam, bisa Windows, Linux atau apapun. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini contoh VMware arsitektur seperti ini ya. Tadi sudah sedikit. Terus terakhir tentang Java, Java juga sudah saya jelaskan. Ini merupakan contoh dari programming environment virtualization. Java ini very popular, muncul tahun 95 oleh Sun Microsystem dan sekarang sudah dibeli atau sudah menjadi miliknya Oracle. Ya, walaupun sekarang Java juga sudah semakin tenggelam karena sudah digantikan dengan bahasa-bahasa lain ya. Tapi Java masih populer di kalangan server. Jadi orang-orang server itu desktop server itu biasanya masih pakai Java. Nah, semboyan Java adalah WORE, yaitu write once, run everywhere. Sekali Anda tulis, Anda menulis program Java, maka bisa dijalankan di banyak OS. Ya. Nah, program Java itu bukan berupa exe, tapi dia berupa source code, ya. Jadi .java yang dikompilasi menjadi .class. .class yang berupa bytecode. Dia bukan binary, tapi bytecode. Jadi bukan natif, tidak seperti exe-nya C++. Terus kemudian ketika dijalankan .class itu, maka di-load oleh JVM. Jadi JVM punya class loader untuk nge-load bytecode-nya itu. Ya. Lalu kemudian JVM itu disesuaikan dengan arsitekturnya. Jadi kalau Anda nginstal JVM atau JDK for Windows, berarti disesuaikan untuk arsitekturnya Windows. Sehingga program Java yang jalan itu akan jalan di atas Windows dengan baik. Gitu ya. Dan Java punya garbage collector atau garbage collection yang digunakan untuk membersihkan sampah-sampah memori yang tidak terpakai lagi. Ya. Jadi memorinya aman bisa dibilang. Nah, Java Virtual Machine ini merupakan lapisan virtual yang berusaha untuk menerjemahkan kode Java menjadi kode yang ada di host OS-nya. Jadi dia kan diinstal di atas Windows ya, berarti Java Virtual Machine ini mentranslate kode program Java ke Windows supaya sama seperti jalanin bahasa C. Gitu. Jadi lapisannya itu tambahan gitu ya bisa dibilang. JVM terdiri dari class loader, class verificator, dan runtime interpreter. Oke, nah ini modelnya jadi bisa dijalankan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di PPO ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ternyata habis materinya. Sudah jam 9 kurang. Hari ini saya agak tidak terlalu berburu-buru seperti biasa. Oke, sampai di sini teman-teman. Tadi ada slide di terakhir adalah tentang tugas video dan program. Pertanyaan yang saya ingin ajukan sebelum mengakhiri, apakah ada pertanyaan tentang tugas atau ada pertanyaan tentang materi? Tugasnya mungkin belum dipikirkan, saya nggak tahu, tapi yang pasti sekali lagi tolong satu, tidak boleh ada yang sama untuk setiap kelompok. Kedua, Anda bebas memilih ya, sesuai dengan yang Anda pilih di topik, gitu ya. Terus kemudian Anda harus membuat 2 video. Yang pertama video tutorialnya, dan yang kedua adalah video presentasinya. Video tutorial dibuat dengan teknik bebas, misalnya mau pakai animasi, mau pakai slide ya yang dianimasikan, ya tapi ada suaranya misalnya. Jadi ini benar-benar video tutorial, jadi bukan video presentasi, beda ya. Video tutorial bukan video presentasi. Jadi Anda benar-benar kayak Anda membuat tutorial dan targetnya itu siapapun orangnya, bukan mahasiswa. Oke, jadi kayak Anda membuat YouTube gitu ya, video gitu ya, tutorial. Tapi tidak ada orangnya, tidak ada muncul muka orangnya maksudnya. Ini benar-benar gitu. Kalau Anda buat pakai Flash mungkin atau pakai HTML5 misalnya, boleh. Ya silahkan. Karena di situ ada animasinya. Atau mau membuat pakai video editing
pakai animasi-animasi, GIF animator atau apa, sangat boleh. Oke, jadi pertama mestinya di dalam video itu harus Anda jelaskan tentang teorinya sedikit ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan misalnya FCFS? Anda sebutkan dulu, FCFS adalah ini. Lalu kemudian FCFS memiliki contoh kasusnya sebagai berikut. Nah, sekarang Anda simulasikan. Misalnya gimana? Sepintar-pintarnya, artinya sekreatif mungkin. Mau pakai misalnya mau pakai orang, ya, mau pakai cerita, ya. Karena ini buat pembelajaran, berarti Anda itu mensimulasikan sesuatu dengan mudah supaya orang itu bisa menangkap maksud dari FCFS. Jangan menggunakan contoh yang sama persis dengan buku. Gitu ya. Kalau sudah, maka videonya di-render dan sudah jadi MP4 misalnya. Terus di-upload ke YouTube boleh atau di Drive boleh. Ya, lalu kemudian dimasukkan sebagai tugas 1. Maksudnya tugas video tutorial. Oke, terus yang kedua, itu adalah Anda presentasikan video tutorial itu dengan ada orangnya, yaitu bersama-sama dengan satu kelompok. Caranya adalah bisa menggunakan apa? Google Meet. Oke, kalian semua masuk di dalam Google Meet, lalu kemudian Anda presentasi slideshow begitu, terus Anda play videonya, ya. Anda bisa jelaskan tentang bagaimana cara Anda pertama ya yang dijelaskan di dalam video di dalam presentasi adalah pembuatan tutorialnya, ya, dan tutorialnya juga dijelaskan. Siapa tahu orang tidak paham pakainya, cara apa namanya menjelaskan tutorialnya juga bisa, gitu ya. Jadi bedakan antara video tutorial dengan video presentasi. Ada 2 ya yang harus Anda buat. Dan itu waktunya masih lama. Nah, dibandingkan dengan sekarang, jadi Anda bisa mengerjakan setelah UTS, tapi tanggal 20 ya kalau nggak salah, berarti pada saat UTS. Jadi mau nggak mau memang harus dikerjakan. Sudah nyicil apa belum saya nggak tahu, teman-teman. Ada pertanyaan? Misi Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu kalau di video tutorialnya, jadi salah satu anggota kelompok aja misalnya yang ngomong gitu. Iya, bahkan mungkin pakai suaranya orang lain boleh, nggak usah kelompoknya. Yang suaranya merdu misalnya. Boleh. Oh, Tapi kan nggak ada orangnya ya, nggak ada orangnya, hanya kayak suara di bioskop. Apa namanya? Suara di misalnya untuk studio 1 gitu. Gitu ya, seperti itu. oh ya. Oke, Pak. Boleh pakai suara siapapun. Suaranya Doraemon juga boleh. Silahkan. Yang penting jelas gitu ya. Jadi itu tutorial untuk orang umum gitu ya. Saya berpikirnya begitu. Tutorial untuk orang umum ya nanti tujuannya untuk mahasiswa berikutnya gitu. Gitu ya. Oh, Oke, kalau oke, bisa Pak. sih ya. Terus ada Kalau lagi? kita gimana, Pak? Kalau bisa untuk mahasiswa berikutnya, jadi akan dipakai untuk mahasiswa berikutnya. Oh, oke, Pak. Ya. Siap. Jadi nanti kalau yang di Meet itu harus benar-benar semuanya ngomong ya, yang di Meet. Jadi gantian, Anda atur sendiri. Anda mau ngomong apa, bagian mana. Terus dijelaskan tentang bagaimana pembuatan videonya atau apa animasinya begitu. Resources-nya apa saja, ngambil dari mana gitu. Jadi sama kayak Anda presentasi di depan kelas. Saya kalau presentasi di depan kelas, misalnya Anda buat video gitu ya, maka saya tanyain, itu videonya ngambil dari mana? Seperti apa proses pembuatannya? Pakai tool apa? Gitu ya. Terus kemudian ngerenderingnya gimana? Resources-nya apa saja gitu ya. Jadi benar-benar proses perekamannya seperti apa. Itu boleh. Jadi Anda gini, waktu presentasi di Google Meet itu boleh juga merekam proses pembuatannya. Jadi misalnya pada saat teman Anda sedang membuat videonya, itu bisa Anda rekam juga. Jadi proses perekaman videonya bukan proses video, bukan videonya ya, tapi proses pada saat membuat videonya itu boleh Anda rekam juga. Dan itu nanti tinggal di play mungkin pada saat di Meet ya. Jadi salah satu anggota ini contoh pada saat kami membuat gitu ya. Tidak ada batasan waktu Anda mau presentasi berapa lama. Oke. Jadi kalau di kelas pasti dibatasi 15 menit ya. Tapi kalau ini Anda mau 1 jam boleh. Anda presentasikan semuanya secara detail bagus begitu 1 jam boleh. Kalau videonya juga ya paling range-nya antara 15 menit ya kalau video ya. Mungkin 20 maksimal begitu untuk video tutorialnya. Itu 20 menit gitu. Tapi kalau yang
presentasi Anda boleh, mau presentasi 2 jam juga boleh, silakan. Gitu. Jadi bebas. Waktu presentasinya tidak ada batas. Dan tidak membuat laporan. Jadi hanya video saja 2. Ya, Oh, jadi gitu, hanya Pak. 2 video ya. Berarti asetnya, misalnya aset-aset kayak video tutorialnya gitu di-upload juga nggak? Kalau bisa, boleh. Saya senang. Tapi kalau enggak, ya berarti ditunjukkan. Maksudnya jangan sampai begini. Ini nyolong, ternyata Anda nyolong ngambil dari mana begitu. Nah, itu yang saya nggak suka. Artinya ini bukan buatan saya sendiri. Nah, itu yang berarti kan bahaya nih, Anda mau berbuat curang gitu ya. Jadi ya harus dipertanggungjawabkan apa yang Anda buat itu. Oh, Gitu ya. oke, Pak. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya. Ada lagi yang lain? Kalau belum jelas jangan. Nah, ini beberapa, kalau dari ini ya sekali lagi saya jelaskan untuk yang, karena ini pertemuan terakhir maka saya benar-benar akan menjelaskan banyak hal ya. Yang pertama ini presensi, kalau saya lihat dari daftar ini aman semua sepertinya. Bentar. Tidak ada yang kurang dari 75% ya, sepertinya. Ya. Terus berikutnya tentang ujian akhir. Ujian akhir diadakan sesuai dengan jadwal tanggal 14 Desember ya. Berarti hari Senin ya. Tanggal 14 Desember, hari Senin, jam 18 sampai 20 malam. Karena online. Dan itu sudah sedang dipersiapkan di Moodle. Seperti kemarin. Kalau kemarin Anda kaget, syok, katanya sulit soalnya, ya sekarang belajar yang benar. Karena soalnya ya kayak gitu lagi. Karena ini memang teori. Dan itu seharusnya semuanya ada di buku. Jadi silahkan Anda dari slide, ada dari buku, ya, dan mungkin googling Anda juga boleh kan. Karena itu kan jelas tidak mungkin saya cek gitu, karena kenyataannya Anda online gitu ya. Tapi ya waktunya mungkin sekian 60 menit mungkin ya, atau mungkin lebih, atau 90 menit, nanti tergantung dari tim dosen. Ya, tim dosennya nanti akan membuat soal masing-masing lalu digabungkan seperti biasa. Dengan model online seperti ini harusnya kalian lebih bagus ya nilainya. Kalau kemarin di EKI UKDW ya, kuesioner UKDW ada yang bilang, Pak harusnya jangan di rata-rata gitu ya. Jadi waktu tugas hariannya itu loh, tugas mingguannya tuh jangan di rata-rata. Nah, itu sudah kesepakatan kami, tidak ada satupun yang mendiskusikan tentang harus diupdate. Jadi ya memang sampai saat ini memang rata-rata gitu ya. Jadi dibagi 2. Itu sudah kesepakatan dari tim dosen. Jadi ya saya ngikutin aja gitu. Saya nggak bisa ngubah sendiri kan, karena ini paralel gitu. Terus kemudian ada nilai presentasi nilainya ya sudah saya masukkan. Lalu kemudian ada nilai Moodle ya. Terus kemudian ada nilai pertanyaan, dan pertanyaan itu nanti kelompok ya. Jadi nilainya kelompok, terus kemudian presentasi juga nilainya kelompok. Lalu ini untuk tugas akhir juga nilainya kelompok gitu ya. Jadi sekarang ini bisa dibilang saya benar-benar kesulitan sebenarnya menilai pribadi ya, menilai pribadi paling cuma bisa dari Moodle dan dari UTS dan UAS gitu. Tapi kalau yang lain ya karena ini kerjanya bareng, maka saya akan menilai kerja kelompok saja untuk periode model COVID gitu ya, model pandemi begini. Karena memang kesulitan untuk ketemu aja nggak pernah, gimana bisa lihat gitu. Jadi memang susah. Itu ya. Terus apa lagi yang saya kelupaan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ini mata kuliahnya memang teori, tapi kalau nggak lulus ya akan mengulangi hal yang sama gitu ya. Jadi rugi ya. Pak, UASnya ada esai ya? Untuk kali ini sepertinya tidak. Kalau dari tim dosen sepertinya tidak. Oh, baik Pak. Jadi cuma yang di Moodle aja. Sepertinya loh ya, nanti belum dirapatkan secara final kan. Jadi kalau sedang membuat soal gitu ya, sedang membuat soal, tapi sepertinya tidak ada.
Kalau ada yang nanti pokoknya di ikhlas pasti kan. Kalau yang essay itu pasti di ikhlas. Sedangkan kalau yang pilihan ganda itu pasti di mudah. Ya, Pak. Ya, ada lagi. Terus nanti pada saat UAS jangan lupa presensi ya di ikhlas ya. Itu akan ada presensinya juga di ikhlas. Jadi sering banget lupa ya. Jadi tolong diingetin, pokoknya benar-benar ingat tuh bahwa presensi itu dibutuhkan ya. Karena kan pertama buat apa namanya kehadiran tadi 75%. Bagi yang kurang dari 75% pasti Anda nggak akan boleh THS ya. Tapi kalau saya baca di sini sepertinya presensinya ya 85, 100, 92, 100, 100, 92, 77, 100, 100, 100, 100, 77, 100, 100, 100, 77, 100, 100, 83. Jadi sepertinya tidak ada yang kurang dari 75% dari 23 mahasiswa. Jadi aman. Untuk SO aman, nggak tahu struktur data, saya kan beberapa mahasiswa. Oke, seperti itu berarti sudah tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada presensi capture terakhir, tolong dibuka videonya. Ini terakhir kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras kalian semua. Karena ini sudah terakhir ya. Jadi pertemuan terakhir, suka dukanya PJJ ya. Memang seperti itu ya. Jadi belajarnya jauh lebih aneh karena tidak ketemu muka, harus semuanya mandiri dan sebagainya, ketemu dosen sulit, tanya-tanya sulit dan sebagainya, dan butuh internet besar gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri di apa namanya, ini Natalia ya. Tantangan tersendiri di PJJ. Semoga semester depan belum ada info ya. Untuk semester depan belum ada info tentang apakah online atau offline karena memang belum ada info. Kayaknya sih mungkin masih ya, kalau dilihat dari COVID-nya masih kayak gitu ya mungkin masih, atau mungkin ada paralel saya tidak tahu. Nike tadi nggak bisa, Wilhelmina, Natalia, Rafael, Nike, Acio. Acio ini ya ada, Nike. Ini terakhir saya mau capture beneran, masa enggak sih, masa nggak mau. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.